Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam, absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik rumpun peminatan IPA, yaitu membuat video dengan urutan yang pertama, timelapse poster, yang kedua, penjelasan biologi dan kimia, yang ketiga, menjawab pertanyaan fisika, dan yang keempat, mempresentasikan laporan bahasa Indonesia. Selamat menonton. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan ujian praktik mata pelajaran kimia dan biologi. Pada ujian praktik kali ini, saya diminta untuk mengkampanyekan vaksinasi COVID-19 dengan media berupa poster. Nah, di poster ini saya akan menjelaskan kandungan zat kimia dan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Nah, pertama kita masuk ke kandungan zat kimianya. Nah, kandungan zat kimia yang pertama itu ada aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida ini berfungsi untuk meningkatkan performa vaksin tersebut. Lalu ada larutan fosfat. Nah, larutan fosfat ini berfungsi sebagai stabilizer pada vaksin. Yang ketiga ada natrium klorida. Natrium klorida ini berfungsi sebagai isotonis. Nah, isotonis itu berarti dia akan memberikan kenyamanan saat kita disuntik vaksin. Nah, yang keempat ada air steril. Air steril ini berfungsi sebagai pengencer. Nah, dia itu untuk mengatur kepekatan bahan-bahan yang ada di dalam vaksin. Lalu ada pengawet, dan yang terakhir ada virus yang sudah dimatikan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme vaksin dalam tubuh. Nah, jadi kan pertama-tama vaksin itu kan isinya virus corona yang udah dinonaktifkan. Nah, vaksin itu disuntikin ke tubuh kita. Nah, setelah disuntikan, vaksin itu akan mendorong respons kekebalan tubuh. Nah, otomatis tubuh akan membuat antibodi. Setelah virus corona itu terkalahkan, uh, tubuh kita akan mengingat virus tersebut. Jadi apabila suatu hari virus benerannya menyerang tubuh kita, pertahanan tubuh kita itu sudah siap untuk melawan virus tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pertahanan tubuh setelah divaksin. Setelah vaksinasi, terjadi reaksi imunitas dalam tubuh. Limfosit B setelah dimasukkan vaksin akan membentuk sel B memori yang dapat mengingat antigen yang sama. Sel B memori menjaga di sirkulasi. Jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka sel B memori akan mengenalnya. Sel B memori akan mengalami transformasi, profilerasi, dan diferensiasi menjadi sel B plasma sehingga menghasilkan antibodi untuk melawan dan mengusir antigen tersebut. Nah, jadi ketika virus yang beneran yang menyerang, tubuh kita tuh udah inget dan siap untuk melawan virus tersebut. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih zat-zat yang terkandung dalam vaksin beserta cara kerjanya. Nah, buat apa lagi kita takut untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini? Kita udah nggak zaman deh yang namanya percaya sama hoax-hoax yang ada di sosial media. Kita juga harus lebih pintar dalam memilah informasi yang datang kepada kita, terutama di era globalisasi dan informasi ini. Nah, dengan ini, mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian praktik fisika. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan prinsip kerja suntikan, cairan masuk dan keluar, ditinjau dari konsep tekanan. Jawaban saya, hukum Boyle itu menyatakan ketika volume diperkecil, maka tekanan akan bertambah besar, asalkan suhunya tetap. Sementara jika volume diperbesar, maka tekanan akan menjadi lebih kecil. Ketika piston pada suntikan ditarik, nah, volume silinder suntikan bertambah besar dan menyebabkan tekanan dalam silinder suntikan menjadi lebih kecil, sehingga cairan vaksin akan masuk ke dalam suntikan. Sedangkan ketika piston suntikan didorong atau ditekan, volume menjadi lebih kecil dan tekanan bertambah besar, sehingga cairan dapat keluar dari jarum suntik.
Nah, hal ini dapat dirumuskan dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P adalah tekanan dan V adalah volume. Nah, pertanyaan kedua, mengapa ujung jarum suntik memiliki ujung yang sangat runcing? Jelaskan dengan konsep tekanan. Nah, jawaban saya, tujuan jarum suntik dibuat dengan ukuran yang sangat kecil dan runcing, ini tuh untuk menambah tekanan, sehingga jarum lebih mudah menembus lapisan kulit, lemak, dan otot. Nah, hal ini itu dapat dijelaskan ketika kita melihat dari rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan. Hubungan tekanan P dengan luas permukaan A itu berbanding terbalik, yang artinya semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep kontinuitas fluida pada proses penyuntikan tersebut. Nah, jawaban saya, kontinuitas fluida merupakan menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume fluida pada semua titik adalah sama. Hal ini dapat dirumuskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A adalah luas penampang diameter dan V adalah kecepatan fluida pada penampang berdiameter. Nah, proses penyuntikan merupakan salah satu peristiwa yang menerapkan konsep kontinuitas. Diameter tabung alat suntik disimbolkan sebagai A1, yaitu luas penampang berdiameter besar. Sedangkan diameter jarum alat suntik disimbolkan sebagai A2, yaitu luas penampang berdiameter kecil. Kecepatan fluida yang mengalir di dalam jarum V2 lebih cepat dibandingkan kecepatan fluida yang mengalir di dalam tabung alat suntik V1. Nah, peristiwa ini tuh disebabkan karena diameter jarum pada suntikan lebih kecil daripada diameter tabung alat suntik. Nah, dengan hal ini terbukti bahwa persamaan kontinuitas dapat diterapkan dalam prinsip kerja alat suntik. Nah, yang terakhir, saya akan mempresentasikan laporan ujian praktik bahasa Indonesia ya dengan judul penelitian dampak vaksin COVID-19 terhadap saham kimia farma. Landasan teori saya yang pertama vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Yang kedua ada saham. Saham adalah suatu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Yang ketiga, kimia farma. Kimia farma merupakan salah satu badan usaha milik negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa, penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan terintegrasi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat pada bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap saham kimia farma? Rumusan masalah yang kedua, apakah vaksin COVID-19 berpengaruh terhadap saham kimia farma? Nah, sekarang masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap saham kimia farma dan yang kedua untuk mengetahui dampak vaksin COVID-19 terhadap saham kimia farma. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari pukul 15.00 yang bertempat di rumah Jalan Camar 10, Bintara Sektor 3, Tangerang Selatan. Alat yang digunakan yang adalah komputer dan bahan yang dipakai adalah sumber dari internet beserta jaringan Wi-Fi. Hipotesis dari penelitian ini adalah nilai saham kimia farma akan sangat dipengaruhi oleh vaksin COVID-19. Nah, prosedur penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengakses internet, melakukan riset mengenai dampak vaksin COVID-19 terhadap nilai saham kimia farma, serta menganalisis nilai saham kimia farma. Nah, sekarang kita masuk ke data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitian ini saya bagi menjadi 4 poin. Nah, poin yang pertama ini nilai saham kimia farma di awal pandemi COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, muncul kasus pertama yang terinfeksi virus corona dan saham kimia farma mengalami penguatan hingga tanggal 5 Maret sebesar 46%. Namun karena tidak ada sentimen positif tentang vaksin, para investor mulai mengambil keuntungan dengan menjual saham
yang dimiliki sehingga nilai saham turun 34% dari tanggal 5 ke tanggal 19 Maret 2020. Nah, poin yang kedua, nilai saham Kimia Farma saat adanya pemberitaan mengenai vaksin COVID-19. Pada tanggal 19 Maret, muncul berita bahwa Tiongkok mulai sudah mengembangkan vaksin dan akan melakukan uji coba pada manusia. Selama 3 hari berturut-turut, terjadi kenaikan saham sehingga menyentuh batas atas yang diberlakukan oleh OJK. Total kenaikan saham pada periode tersebut adalah 116%. Pada tanggal 27 Maret 2020, saham sempat menguat ke harga Rp1.625. Namun saat pasar ditutup, harga saham melemah ke Rp1.250 karena terjadi aksi pengambilan keuntungan oleh investor. Setelah peristiwa tersebut, harga saham relatif stabil karena tidak ada sentimen positif maupun negatif mengenai pengembangan vaksin. Pada tanggal 21 dan 22 Juli 2020, PT Kimia Farma menyatakan kesiapan untuk mendistribusikan dan melakukan uji coba vaksin COVID-19. Dan saham Kimia Farma mengalami penguatan selama 4 hari menjadi sebesar 94%. Pada tanggal 24 Juli, saham sempat menguat ke harga Rp3.330. Namun saat pasar ditutup, harga saham melemah ke Rp2.740 karena terjadi aksi pengambilan keuntungan oleh investor dan panic selling, yaitu penjualan berskala besar akibat kepanikan investor yang kurang berpengalaman. Namun hal tersebut segera terselesaikan dan saham Kimia Farma kembali menguat karena masih ada sentimen positif, kembali sebesar 57%, lalu bergerak variatif di rentang harga Rp2.800 hingga Rp3.500. Nah, poin ketiga, nilai saham Kimia Farma saat vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Pada tanggal 2 Desember 2020, vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Saham Kimia Farma menguat sebesar 50%, lalu bergerak variatif di rentang harga Rp4.000 hingga Rp4.500. Nah, poin keempat, nilai saham Kimia Farma saat mulai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 13 Januari 2021, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 1. Saham Kimia Farma mengalami penguatan sebesar 53% sejak tanggal 1 Desember 2020 karena sentimen positif terhadap vaksinasi COVID-19. Lalu bergerak variatif di rentang harga Rp4.100 hingga Rp4.500. Pada tanggal 1 Januari 2021, saham Kimia Farma mengalami penguatan sebesar 64% dan harga saham Kimia Farma mencapai puncak tertinggi pada tanggal 12 Januari 2021 sejak awal dibentuknya perusahaan tersebut. Harga saham Kimia Farma anjlok pada hari mulainya vaksinasi COVID-19, yaitu tanggal 13 Januari akibat hilangnya sentimen mengenai vaksin COVID-19 sehingga banyak pemilik saham menjual saham Kimia Farma. Pada bulan Februari, pemerintah Indonesia menjalankan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Saham Kimia Farma mengalami penguatan, namun penguatan tidak sesignifikan pada vaksinasi COVID-19 tahap 1. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data hasil penelitian. Nah, dari data grafik di atas, kita dapat lihat bahwa pada awal pandemi COVID-19, saham Kimia Farma mengalami penguatan dan kembali stabil. Seiring berjalannya waktu dan munculnya berita mengenai vaksin COVID-19, minat investasi masyarakat pada saham Kimia Farma meningkat, sehingga saham tersebut mengalami penguatan. Nilai saham Kimia Farma mencapai puncaknya saat program vaksinasi COVID-19, lalu anjlok setelah berita vaksinasi mulai mereda. Nilai saham Kimia Farma kembali dan terus menguat saat mulainya vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 di Indonesia ternyata berpengaruh terhadap nilai saham Kimia Farma. Saham Kimia Farma mengalami penguatan yang signifikan saat COVID-19 pertama kali terjadi. Nah, kesimpulan yang kedua, vaksin COVID-19 di Indonesia ternyata berpengaruh terhadap saham Kimia Farma. Nilai saham Kimia Farma mengalami penguatan dan pelemahan tergantung pada berita vaksinasi COVID-19. Nah, sangat disarankan untuk berhati-hati dalam berinvestasi pada saham Kimia Farma. Saham yang bergantung pada pemberitaan vaksin COVID-19 dapat mendatangkan keuntungan yang besar, namun juga dapat mendatangkan kerugian apabila tidak berhati-hati saat berinvestasi. Nah, daftar pustaka
Dari penelitian ini daftar pustakanya saya ngambil yang pertama dari aladokter.com, yang kedua dari annualreport.id, yang ketiga dari business.tempo.co, yang keempat dari ekonomi.business.com, yang kelima dari investing.com, yang keenam dari accurate.id, yang ketujuh dari newssetupkontan.co.id, yang ketujuh dari national.kompas.com, yang kedelapan dari investor.id, yang kesembilan dari tirto.id, yang ke-10 dari www.kompas.com, dan yang ke-11 dari www.tradingview.com. Demikian laporan bahasa Indonesia saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.